Shalom adik-adik. Wah, hari Minggu ini pasti adik-adik semuanya semangat untuk beribadah, betul Kak? Betul. Tapi adik-adik hari ini sebelum kita memulai beribadah, sebelum nanti kita memuji menyembah Tuhan, Kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk bermain game di rumah. Yuk semuanya adik-adik semangat, kita mau main game dulu nih. Nah, permainan game apa nih Kak? Gamenya itu adalah game Yesus berkata. Apa adik-adik? Yesus berkata. Jadi di permainan ini adik-adik hanya boleh melakukan ketika ada kata Yesus berkata. Ya kayak permainan Simon Say ya. Nah tapi ini kakak ganti jadi Yesus berkata. Kalau tidak ada kata Yesus berkatanya, misalnya kakak berkata atau ibu berkata, adik-adik tidak boleh ikutin dan lakukan perintahnya. Siap adik-adik? Di sini nanti kita akan bermain bersama-sama dengan Kak Feli. Nanti Kak Feli pun di sini akan mempraktekkan apa sih yang Yesus katakan. Bersama adik-adik di rumah pun seperti itu. Jadi kita bermain game bareng pagi hari ini. Ya adik-adik sekalian siap? Jadi kuncinya di permainan ini adik-adik pasang telinganya baik-baik, perhatikan instruksi atau perintah dari kakak, lalu ikuti. Tapi ingat, hanya ikuti dari perkataan kakak kalau ada kata Yesus berkata. Oke, Kak Feli siap? Siap. Adik-adik di rumah siap? Oke, kita mulai permainannya. Yesus berkata, duduk. Ayo adik-adik. Iblis berkata, cubit kakak dan adiknya. Kak Feli tidak bergerak. Ayo di rumah ada yang bergerak tidak? Sekarang Yesus berkata, tusuk tangan dan kakimu. Pakai jari, ayo. Adik-adik ingat apa sih yang ditusuk tangan dan kaki? Tangan dan kaki siapa? Nah, sekarang Yesus berkata, pegang kepala. Good. Lalu sekarang Yesus berkata, ambil alat tulis dan kertas, buat salib. Ayo. Kak Feli pun lagi ambil kertas. Ya, Kak Feli udah ngambil kertas. Adik-adik di rumah, ayo. Tadi Yesus berkata apa? Buat salib. Nah, Kak Feli udah buat salibnya. Adik-adik di rumah udah bikin salibnya. Ingat ya, waktu itu Yesus disalib. Nah, sekarang Yesus berkata, tiduran. Tidur adik-adik. Lalu sekarang Yunus berkata, tiduran. Nah, tetap tiduran ya. Ini Yunus tadi yang berkata. Sekarang Yesus berkata, cari 3 benda. Ayo, 3 benda cari. 3 benda cari. Kak Feli mana? Kak Feli sudah dapat 3 benda. Kak Feli cari tadi bawa apa ini? Baterai, spidol, sama pensil. Adik-adik ayo mana 3 bendanya? Good. Sekarang kakak berkata lompat. Nice. Tadi yang ngomong siapa Kak? Tidak boleh karena bukan Yesus berkata. Sekarang Yesus berkata bangkit. Nah adik-adik dari permainan tadi itu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus dulu pernah diapain tuh tadinya Kak? Ditusuk tangannya itu waktu itu dipaku tangan dan kaki Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dimahkotai duri, makanya tadi adik-adik pegang kepala ya. Lalu apalagi waktu tiduran itu tuh Tuhan Yesus mati. Dan tadi waktu adik-adik cari 3 benda, adik-adik ingat apa yang terjadi setelah 3 hari? Nah, Tuhan Yesus bangkit. Dan hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita sama-sama mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri dong. Kita mau memuji Tuhan yang sudah bangkit adik-adik. Wow, luar biasa, sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yuk adik-adik, kita tepuk tangan di atas kepala ya. Ikuti kakak-kakak gerakannya. Katakan Yesus hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah.
hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Katakan dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Lebih semangat lagi. Dia penebusku. Katakan dia hidup. Dia hiduplah. Yeay. Dia penebusku. Dia hiduplah. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Wah, luar biasa adik-adik. Tadi udah games, udah praise ya, udah nyanyi bareng. Dan sekarang kita mau yel-yel. Oke, sebelumnya yel-yel hari ini akan dipimpin sama anak-anak hebat untuk Kiki dan Kimo. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Sekali lagi ya, bareng ya sama kakak-kakak ya. Oke, semuanya turun, turun, turun. Kita hitung sampai 3 pakai bahasa Indonesia. Siap, Kak? Siap. Oke, Kak Devi sama Kak Sylvia udah siap. Adik-adik di rumah juga pasti siap ya. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, keren banget. Hebat ya semua ya. Sekarang yang agent. Oke, agent yang akan dipimpin sama anak hebat terlebih dahulu. Agent siap, siap, gerak. Agent, hello generation, hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Siap, Kak? Siap. Siap dong. Oke. Apa kabar agent? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Agent siap? Siap, gerak. Agent, Hello Generation, hebat. Wah, mantap, mantap, mantap. Nah, deklarasi yang hari ini akan dipimpin sama anak hebat terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Mima. Yuk kita deklarasi bersama. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkati aku untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya, kita deklarasi ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Oke, semuanya hebat. Adik-adik Kiki, Kimo, dan Nejen adalah anak-anak yang hebat. Tadi kita udah games, sudah nyanyi bareng-bareng juga, udah yel-yel. Sekarang kita mau siapin hati kita buat dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh duduk, boleh juga berdiri temenin kakak ya. Oke, yuk kita mau teduhin hati kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau tadi kami udah main games, udah nyanyi bareng-bareng, udah kasih yang terbaik buat Tuhan. Sebentar kami mau dengerin firman Tuhan, kami juga mau sembah Tuhan. Ini kami Tuhan, adik-adik Kiki dan Kimo dan Ejen yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau sembah Tuhan, kita mau nyanyi buat Tuhan. Hanya Kau Tuhan
hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ayo adik-adik, undang kalian untuk bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ayo adik-adik angkat tangan kalian. Hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. 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 Ayo adik-adik, saat ini apa yang sedang adik-adik doakan, apa yang sedang adik-adik harapkan, percayalah di salib Tuhan semuanya sudah ada. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat adik-adik. Mungkin adik-adik berdoa buat orang tua adik-adik, mungkin kalian berdoa buat mama papa, mungkin juga kalian berdoa buat teman-teman kalian. Percayalah, Tuhan sanggup memberikan mujizat untuk setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen.
Saat ini Tuhan, setiap kami, adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen mau memberikan yang terbaik buat Tuhan saat kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami, berkati mata kami, berkati bibir kami Tuhan, supaya apa yang kami katakan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat sama seperti dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, terima kasih untuk kesehatan daripada Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam untuk dengerin firman Tuhan, berkati kakak yang akan membagikan firman-Mu, supaya setiap apa yang dikatakan kami semua boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo adik-adik semua. Wah, Kak Yeri senang banget kalau kita sama-sama hari ini merayakan Paskah. Nah, hari ini adalah hari yang sangat-sangat super spesial. Karena itu ada yang super spesial juga hari ini. Yaitu kita kedatangan seorang bintang tamu. Perkenalkan, inilah dia Dombi. Yeay. Ayo adik-adik kita sapa Dombi dulu ya. Halo Dombi. Halo adik-adik semua. Wah, Dombi kelihatannya udah semangat banget nih mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Iya dong, aku udah semangat banget buat dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, karena itu Dombi, biasanya kita kalau mau dengarkan firman Tuhan, kita harus lakukan deklarasi dulu. Apa itu deklarasi? Terasi? Bukan terasi. Deklarasi itu artinya kita mau sama-sama menyatakan bahwa kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dombi mau ikut? Mau dong. Oke, adik-adik di rumah juga semua jangan kalah sama Dombi. Sama-sama semuanya bangkit berdiri. Oke, sama-sama juga Dombi ulangi kata-kata kakak ya. Siap adik-adik semua? 1, 2, 3. Aku siap mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan aku siap diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan aku siap melakukannya. Dan aku siap melakukannya. Oke, good job Dombi. Keren. Nah, adik-adik, biasanya nih kalau hari Paskah kita suka ada sesuatu yang berbeda gitu. Coba kira-kira adik-adik dan Dombi bisa tebak nggak apa itu? Kelinci? Memang betul suka ada kelinci Paskah. Tapi ada satu lagi nih yang itu mah pasti selalu ada. Telur. Betul. Kadang kita lomba mencari telur, menghias telur, kayak gitu kan. Nah, sama adik-adik, hari ini kakak juga bawa banyak sekali telur. Wah, keren. Dombi suka makan telur. Dombi suka makan telur. Iya, nanti Dombi boleh makan telur ya. Nah, sekarang adik-adik kakak bawa nih telur-telur yang biasanya kalau adik-adik beli tuh suka ada isinya. Nah, kayak contohnya ini ya. Wah, ada isinya nih. Kira-kira isinya apa ya adik-adik ya? Coba kakak buka ya. Dombi mau lihat kan? Mau dong. Nah, wah isinya permen adik-adik. Nih, Dombi mau nggak? Mau ya? Wah, nanti Dombi boleh makan ya. Nah, coba kita buka satu telur lagi. Wah, kira-kira kalau yang ini isinya apa ya Dombi ya? Uang. Kamu mah uang melulu. Coba lihat. Wah, isinya ini penghapus kecil. Lucu-lucu semuanya adik-adik ya. Nah, tapi sebetulnya ada satu kisah yang istimewa sekali yang kakak mau ceritakan hari ini. Yaitu, adik-adik masih ingat nggak? Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus sudah berjanji bahwa pada hari yang ketiga, hari yang keberapa Dombi? Hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Tetapi waktu itu orang-orang yang gak suka sama Yesus itu gak mau Yesus sampai bangkit. Jadi mereka itu menaruh Yesus di dalam kubur, kemudian memasang batu yang sangat besar, lalu mereka menaruh penjaga-penjaga, dan di hari yang pertama, Yesus masih ada di dalam kubur Dombi. Kemudian hari yang kedua, Yesus masih ada di dalam kubur.
Tapi tadi adik-adik ingat di hari yang keberapa? Ketiga. Betul, hari yang ketiga Yesus itu bangkit. Dan dia harusnya, gimana Dombi? Wah, gimana nih Kak? Aku jadi penasaran nih. Pada hari yang ketiga terjadi gempa bumi Dombi. Wah, gempa bumi. Dan apa yang terjadi adik-adik ya? Coba kita lihat nih, kita periksa. Loh, kok jadi nggak ada suaranya Kak? Wah, apa yang terjadi adik-adik ya? Coba kita lihat. Wah, kosong Dombi. Hah? Kok bisa? Iya dong, Yesus itu serba bisa. Artinya apa? Bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Dia tidak mati. Dia tidak ada dikubur lagi. Kuburnya sudah kosong karena Yesus sudah apa Dombi? Sudah bangkit. Yeay! Adik-adik di rumah juga pasti sukacita kan? Nah, hari ini adik-adik mau nggak nih mengalami kuasa Yesus yang sudah bangkit dari maut itu? Dombi mau nggak mengalami kuasa Paskah? Mau? Mau Dombi? Mau dong. Oke adik-adik, kakak mau cerita satu hal berikut ini. Nah adik-adik juga Dombi, sekarang kakak pegang sesuatu nih. Adik-adik pasti tahu kan ini? Balon. Iya dong, ini balon. Balonnya warna apa adik-adik? Dombi tahu nggak? Putih. Ya putih. Nah adik-adik, balon putih ini kita umpamakan ini adalah Yesus. Yesus tadi dia mati dan dia bangkit, dia menang dari dosa. Jadi adik-adik, upah dosa adalah maut. Itu adik-adik sudah belajar ya selama 2 minggu kemarin. Nah, tetapi Yesus waktu dia bangkit dari kubur, itu artinya kuasa kematian tidak bisa menahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menang melawan kematian. Wow, keren sekali. Nah, karena dia sudah menang dari kuasa maut, maka Yesus itu bisa hidup, bisa berkuasa, dia bisa mengalahkan segala-galanya. Atau kalau kakak umpamakan, dia bisa terbang tinggi. Wow, keren. Nah, tetapi adik-adik, sekarang ada satu balon lagi nih di sini. Dombi lihat kan? Nah, Dombi kira-kira balon yang ini kenapa Dombi nggak bisa terbang? Karena belum belajar terbang? Bukan belum belajar terbang, emang dia burung. Apa ya? Karena dia malu? Bukan karena malu. Coba Dombi pikir, adik-adik di rumah coba kasih tahu Dombi. Apa dong? Kasih tahu aku dong. Karena ada kain hitam. Iya, ini nih adik-adik masalahnya. Ada kain hitam yang membuat balon ini jadi berat, jadi ketahan. Nah, kain hitam ini adalah lambang dari dosa. Adik-adik sudah belajar ya selama minggu-minggu kemarin tentang dosa itu apa. Dosa itu artinya kita tidak taat kepada Tuhan. Dosa itu artinya kita melawan Tuhan. Contoh dosa apa aja Dombi? Berbohong, mencuri, bully. Ya itu ya yang kemarin hari Jumat tuh adik-adik udah belajar ya. Nah, adik-adik tetapi waktu Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit, Yesus sanggup membebaskan adik-adik dari kuasa dosa. Artinya adik-adik sekarang kalau mau untuk jadi anak yang jujur, anak yang taat, anak yang sabar, anak yang sukacita, itu bisa. Bagaimana caranya? Adik-adik harus minta supaya Tuhan Yesus mengangkat segala dosa-dosa yang membuat hidup adik-adik jadi berat. Jadi nggak bisa maksimal, jadi nggak bisa menang dari dosa. Dan waktu dosa sudah Tuhan Yesus singkirkan, maka ini akan terjadi atas hidup adik-adik. Wah, adik-adik juga bisa terbang sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hebat ya. Yeay! Nah, adik-adik sekarang kakak mau kasih tahu nih bagaimana supaya kuasa kebangkitan Yesus yang hebat itu di mana adik-adik nantinya jadi bisa menang lawan dosa, menang melawan rasa marah, menang melawan rasa benci, menang melawan godaan untuk berbohong, untuk malas, untuk berontak dan segala macamnya. Itu bagaimana caranya? Nah, hari ini kakak bawa ada sebuah wadah yang berisi air yang masih bersih ya adik-adik ya. Dombi bisa lihat kan? Nah, ini adalah kehidupan kita waktu kita belum jatuh dalam dosa. Tetapi waktu dosa masuk, nah inilah yang terjadi. Ayo,
Dombi bantu kakak lagi ya. Siap Dombi? Siap. Coba Dombi sebutkan dosa-dosanya. Dosa apa aja Dombi? Marah. Wah, marah banget Dombi. Iya dong. Bohong. Wah. Terus apa lagi Dombi? Bohong. Iya, apa lagi? Nggak taat sama papa mama. Ibadah malas-malasan. Wah, Dombi lagi curhat nih. Bukan. Oh ya, apa lagi? Bully. Ya udah. Oke. Wah, lihat adik-adik ya. Ini airnya jadi kotor banget ya. Ini seperti hidup kita nih, kotor banget nih. Nah, sekarang udah kotor begini adik-adik. Gimana ya caranya supaya bisa jadi bersih lagi? Kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak? Dombi tahu nggak? Pakai penghapus Kak? Penghapus? Iya, aku kalau nulisnya salah pakai penghapus jadi bersih. Wah, ini nggak bisa, masa penghapusnya diobok-obok ke dalam gitu, nggak bisa Dombi. Oh, oke. Apa ya? Ayo adik-adik di rumah tahu nggak? Nah, sini kakak kasih tahu gimana caranya. Adik-adik, ingat kita sudah belajar nih ya waktu kemarin juga hari Jumat dan hari ini juga di hari Paskah bahwa ada kuasa di dalam salibnya Tuhan. Ada kuasa dalam diri Yesus yang sudah bangkit dari dosa. Jadi sekarang kakak bawa nih salib Yesus. Ya, anggap ini salib Yesus adik-adik. Nah, salib Yesus ini adalah salib yang bisa membuat kita menang dari dosa. Wah, keren sekali. Tar dulu Dombi. Kalau salibnya di sini, hidup adik-adik di sini, hidup adik-adik tetap kotor. Oh, jadi adik-adik harus mau buka hati menerima Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Ya, sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulutmu dan percaya dengan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi adik-adik, waktu adik-adik sekarang nih mengaku dengan mulut adik-adik bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa dia adalah Allah yang sudah membangkitkan kita dari antara orang mati, maka ini yang akan terjadi. Dombi siap? Siap. Kita lihat ya apa yang akan terjadi adik-adik. Wah, apa yang terjadi ini adik-adik waktu salib Yesus masuk ke dalam kehidupan adik-adik? Wah, jadi bersih lagi. Keren. Tuhan Yesus hebat. Wah, betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus itu hebat banget. Tapi Kak, kalau Dombi buat dosa lagi gimana? Oh, tenang Dombi. Selama Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, kalau adik-adik berbuat dosa lagi, maka ini akan terjadi adik-adik. Tuh, hidup adik-adik nggak akan kotor lagi. Hidup adik-adik akan tetap bersih, akan tetap kudus. Karena ada kuasa salib Yesus dalam diri adik-adik yang membuat Dombi, juga kakak, juga semua adik-adik di rumah untuk kita bisa menang dari dosa. Jadi ayo adik-adik terima kuasa kebangkitan Yesus untuk masuk ke dalam diri kita. Nah adik-adik hari ini kita udah belajar banyak banget, betul Dombi? Ya betul, Dombi senang hari ini, senang. Aku senang, aku jadi bisa bebas buat dosa, bebas bohong, bebas marah-marah. Loh, bentar. Gimana maksudnya? Iya, kayak tadi kan, aku marah bersih lagi, aku bohong bersih lagi. Enggak gitu konsepnya Dombi. Maksudnya gini nih, kan kita adik-adik masih bisa nih, tiba-tiba kita tanpa sengaja, kita marah, kita bohong, ya, kita lawan papa mama. Nah, tapi bukan berarti kita jadi seenaknya Dombi. Waktu Yesus hidup dalam diri Kayeli, dalam diri Dombi, maka Yesus itu akan membuat adik-adik juga kakak jadi bisa untuk tidak berbuat dosa lagi. Tapi namanya juga kita masih belajar, jadi kadang-kadang masih bisa buat salah. Nah waktu kita buat salah, bukan berarti hidup kita jadi kotor lagi. Kita tetap bersih dan kuasa Yesus akan membuat kita bisa melakukan hal yang benar. Oh gitu Kak, jadi bukan berarti aku bisa marah-marah seenaknya, bohong seenaknya. Iya, bukan begitu Dombi. Nah adik-adik, hari ini
Kakak mau mengajak di hari Paskah ini untuk adik-adik sama-sama kita berdoa. Menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Supaya apa? Supaya kuasa salib yang dahsyat itu hidup dalam diri adik-adik semuanya. Yuk adik-adik yang mau boleh angkat tangannya dan kita sama-sama berdoa. Ulangi doa kakak ya. Tuhan Yesus, saat ini aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan, dan buat aku bisa menang dari dosa. Aku percaya saat ini aku sudah selamat dan aku beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekarang angkat kedua tangan adik-adik semua. Kylie akan memberkati adik-adik semua. Yuk, adik-adik semua terimalah saat ini Tuhan Yesus memberkati engkau dengan cintanya Tuhan, dengan berkat kepandaian, kesehatan, kekuatan, sukacita yang akan membuat adik-adik semua menjadi anak-anak Tuhan yang bangkit dan bersinar. Anak-anak terang, anak-anak hebat. Terimalah saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik semua yang sudah menerima dan percaya, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik tentunya Dombi juga harus mengucapkan perpisahan nih sama adik-adik semua. Dombi ayo bilang bye-bye. Bye-bye adik-adik semua. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye juga semuanya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya kita akan menghafalkan pedang roh bersama-sama. Nah adik-adik sebelum kita menerima pedang roh yang baru selama seminggu ini, yuk kita lihat dulu beberapa teman kita yang telah berhasil menghafalkan pedang roh selama seminggu kemarin. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, luar biasa ya. Sekarang kita akan masuk ke pedang roh yang baru. Nah, adik-adik semua tetap semangat ya untuk menghafalkannya. Nah, untuk kali ini kalian pasti senang banget karena pedang rohnya itu apa Kak? Pendek, singkat sekali adik-adik. Wow, pasti langsung bisa semuanya. Yuk kita sama-sama belajar ya, mulai dari kakak dan kakak yang di belakang mengikuti bersama dengan adik-adik di rumah. Semuanya yang belum bangkit berdiri, yuk semuanya bangkit berdiri dulu. Sudah? Oke, kalau sudah kita mulai ya. Pedang roh kita di Yohanes 11 ayat 25a. Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Wah, udah adik-adik gitu saja. Wah, bisa ya adik-adik ya. Wah, sekarang semuanya karena semangat pedang rohnya pendek, kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng karena pasti langsung bisa. Betul Kak? Betul. Pasti langsung bisa ini, langsung di videoin kirim ke grup. Yuk kita ulangi lagi ya, sekali lagi ya bersama-sama. Kita hitung sama-sama Kak. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Oke adik-adik, tepuk tangan dulu adik-adik yang sudah mempraktekkan pedang roh hari ini, yang sudah mendengar pedang roh hari ini. Silakan duduk adik-adik. Nah, artinya pedang roh yang kita dengar tadi ialah Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang hidup dan bangkit dari kematian. Wah, hari ini kita memperingati ya adik-adik ya, memperingati hari Paskah. Ketika Tuhan Yesus hidup dan bangkit dari kematian. Nah, kita bersyukur adik-adik kita punya Tuhan yang hidup dan bangkit. Makanya kita harus sama-sama kita hidup kita serahkan buat Tuhan. Dan adik-adik akan mempunyai hidup yang kekal. Wah, adik-adik
Luar biasa ya, silakan videoin dan kirim ke grup WhatsApp. Oke adik-adik, semangat terus menghafalkan pedang roh ya. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, nah sekarang kita akan mulai kreativitas. Nah, kreativitas kali ini kita akan membuat sesuatu tentang kubur kosong. Nah, sebelumnya adik-adik siapkan dulu peralatannya dan kita akan mulai kreativitas hari ini. Nah, adik-adik pertama kita siapkan dulu, ini ada gelas. Kakak pakai gelas kertas seperti ini. Terus ini ada piring kertas. Nah, adik-adik potong piring kertasnya kurang lebih ada di sini. Nah, jadi dia rata ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita pakai gelas kertas tadi, kita taruh sini. Nah, kurang lebih dekat ke dasar ini ya. Terus kita jiplak. Adik-adik pakai pensil jiplak. Nah, kalau sudah dijiplak kita potong. Nah, setelah dipotong seperti ini, jadi ada lubangnya, nanti kita masukkan gelasnya ke lubang ini. Nah, seperti ini adik-adik. Oh. Nah, tapi sebelumnya kita hias dulu nih bagian kertas, piring kertasnya ini. Nah, pertama kita tulis di atasnya kubur kosong. Kita tulis juga ayat hari ini ya. Ayat hari ini, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, adik-adik tulis juga itu ayatnya ada di Yohanes 11 ayat 25a. Oke. Nah, terus adik-adik bisa hias nih. Ini kan ceritanya membuat dindingnya kuburnya Tuhan Yesus. Nah, kita bisa buat tambahin tekstur seperti tekstur batu seperti ini. Bisa tambahkan tekstur batu. Nah, di sini kakak mau buat seperti ini. Nah, kalau sudah membuat hiasannya, adik-adik terus boleh menghias bagian kertas, piring kertas ini ya. Adik-adik masukkan gasnya dan jadi deh bisa berdiri seperti ini. Nah, adik-adik kita sudah membuat kubur kosongnya nih. Adik-adik bisa kreasikan lagi, mau tambahkan gambar-gambar lagi di sekitar sini, mau ditambahkan lagi. Kak, aku mau tambahin sesuatu biar menarik, boleh tambahkan juga ya. Nah, adik-adik ingat ya, dari kubur kosong ini kita diingatkan lagi nih bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan dia nggak cuma bangkit nih, dan dia hidup untuk selamanya. Nah, sekarang adik-adik kita mau lihat hasil kreativitas kalian minggu kemarin.